Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi sahabat Harmoni. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah amma ba'du. Di hari Selasa tanggal berapa ya sekarang? 15 September 2020 kita bertemu lagi saya dengan Lili Junior, host kesehatan zaman now, dan hari ini kita akan membahas tentang parenting. Tapi, parentingnya adalah sesuatu yang berbeda dengan parenting yang lain. Kenapa? Ini adalah dasar daripada ilmu parenting sebelum kita melanjut kepada ilmu parenting yang lainnya. Oke? Nah, di sini kita akan banyak membahas tentang sesuatu yang memang setiap seorang ibu bisa melakukan. Tapi kok bisa ada satu ibu yang tidak bisa melakukan? Apakah itu? Nah, jadi sahabat Harmoni, sebelum belajar ilmu parenting yang tinggi-tinggi itu, ya inilah ilmu parenting dasar, sangat dasar yang harus pertama kali kita pelajari sebagai orang tua, sebagai ibu dan sebagai ayah, bagaimana seorang ayah ilmu parenting. Nah, karena ketika proses awal ini akan kepada ilmu yang tentang pembinaan dan memberikan edukasi kepada keluarga dan anak-anak, ya. Nah, ilmu penting ini adalah ilmu menyusui. Masya Allah, tangkah bahagianya ketika kita seorang ibu dengan bahagia bisa melaksanakan sesuatu yang memang ritual sih ya, pokoknya ritual yang setiap ibu itu sangat mendambakan bisa menyusui anaknya. Nah, tapi ternyata ilmu menyusui ini bukan ilmu menyusui ya. Menyusui ini bukan hanya sekedar menyusui sahabat Harmoni. Ada nilai-nilai luhur yang mesti kita pahami bagaimana proses menyusui ini terjadi. Oke, bagaimana hubungan kita sebagai seorang ibu kepada anak? Bagaimana hubungan seorang ayah kepada anaknya lewat ibunya yang sedang menyusui? Baik, nah seperti yang kita ketahui bahwa susu formula yang tidak bisa ya mengalahkan kandungan nutrisi ASI. ASI itu Masya Allah diciptakan oleh Allah dengan kandungan yang lengkap, ya, tanpa harus disterilisasi seperti botol gitu ya, sudah lengkap dan steril. Dan ini kandungannya adalah yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak. Selain itu juga salah satu pencegah virus dan bakteri, sahabat Harmoni. Jadi apalagi dengan kondisi sekarang yang sangat tidak jelas dengan COVID ini, salah satu ibu menyusui ini sangat dipentingkan oleh seorang bayi. Baik, di sini saya ditemani oleh sahabat saya, Masya Allah, Teh Ari, Suster Ari. Ini sebetulnya saya sudah mengajak beliau itu sudah lama sih sebetulnya. Dan kemarin saya ngedadak, ayo Teh, ngisi gitu, karena memang dikarenakan ini lockdown, terus yang keduanya juga kesibukan kita masing-masing. Jadi baru kali ini saya berhasil mengundang beliau di kesehatan zaman now ini. Nah, beliau adalah salah satu di sini saya bilang ya, kemarin saya bercakap dengan beliau ada relawan Salma. Salma kan nama orang ya gitu. Saya akan tanya apa itu Salma. Terus beliau adalah koordinator Salma. Itu lagi saya akan tanyakan Salma. Dan beliau akan menjelaskan dan memaparkan jangan sekedar menyusui. Ya betul yang tadi saya katakan kan, tidak hanya sekedar menyusui sahabat Harmoni. Ada nilai-nilai dan ada ritual skala gitu. Apa ini ritualnya? Baik, kita sapa. Assalamualaikum Teh Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Lilis. Masya Allah. Gimana Teh Ari, sehat? Alhamdulillah. Teh Lilis, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baru ketemu Teh di sini lagi ya. Udah lama kita nggak ketemu Teh Ari. Iya, lebih dari setahun Teh, qadarullah. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ya Teh Ari, saya kan mengikuti perjalanan Teh Ari selama beberapa tahun ini, sangat fokus terhadap ibu dan anak.
dan saya sangat bahagia sekali, perkembangannya luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi saya tertarik untuk mengundang Teh Ari menjadi memaparkan atau sharing tentang pengalaman-pengalaman bagaimana sih perjalanannya mendampingin ibu dan anak. Nah, tapi sebelumnya nih saya pingin nanya-nanya dulu nih. Ini apa sih Salma tuh Teh Ari? Soal apa sih Salma Teh? Kalau saya sih punya teman namanya Teh Salma. Apakah Teh Salma beliau gitu? Mangga Teh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Salma itu singkatan Teh dari Sentra Laktasi Muslimah yang merupakan sayap dari Yayasan Askar Ramadan. Dan sebetulnya kantor sendiri di Surabaya, di Bandung itu ya saya sendiri koordinatornya gitu. Cabangnya itu di Bandung, baru di sini saya sebagai koordinatornya. Jadi ini sayap dakwah dari Yayasan. Dan sayap-sayap dakwah Yayasan Askar Ramadan sendiri itu banyak Teh, tersebar di pelosok negeri, seperti pembinaan mualaf, terus Quran gitu ya, membina warga untuk mengenal Al-Quran gitu kan, terus anak yatim juga gitu. Dan untuk Salma sendiri pelayanannya itu di kesehatan Teh. Jadi kita di kesehatan. Ya, memberikan pelayanan kesehatan khususnya untuk duafa, memberikan pelayanan posyandu lansia untuk duafa, pemeriksaan ibu duafa, tapi fokus utamanya adalah pelayanan pendampingan menyusui baik online maupun online. Jadi ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan menyusui bisa menghubungi admin Salma, dikepoin aja IG-nya di IG Facebook Salma Sentra Laktasi Muslimah, dan Yayasan Ramadan untuk tahu sepak terjang dakwah kami gitu. Jadi kita berusaha untuk memberikan pendampingan menyusui itu untuk berbagai kalangan, karena kita tahu sendiri untuk bisa konsultasi ke seorang konselor itu kan ya biayanya nggak murah. Jadi kita berusaha memfasilitasi berbagai kalangan supaya bisa mencapai keberhasilan menyusui gitu loh Teh. Jadi aku nanti insya Allah kita arahkan untuk infak supaya bisa mensubsidi biaya operasional yang duafa gitu Teh. Oke, berarti sebetulnya selama ini sudah lama ya Teh Ari ya pendiriannya? Sudah 4 tahun, tapi untuk Bandung setahun. Bandung ini setahun. Iya, saya sih mengikuti perjalanan Teh Ari berdakwah ke beberapa tempat ya. Mungkin kalau terakhir itu saya lihat Teh Ari itu di Bekasi ya, kalau nggak salah ya. Iya, di Bekasi itu pijat bayi, tapi itu saya belum gabung ke Salma. Jadi sebelum saya gabung, saya merintis WA untuk membentuk komunitas pendukung menyusui sampai akhirnya Bunda Arit Widowati yang memang sudah kenal lama dengan beliau founder dari Sentra Laktasi Muslimah, beliau seorang konselor laktasi. Nah, akhirnya saya ikut pelatihannya bersama beliau dan akhirnya tercatat Alhamdulillah. Gitu. Jadi Salma memang saya berusaha sendiri dulu Teh. Kenapa nih tertarik atau kenapa sih fokus terhadap laktasi ini Teh? Apakah memang dalam perjalanan dari founder ini, maaf beliau siapa Teh namanya? Bunda Arit Widowati, beliau seorang Bunda Arit. Ya, kenapa Bunda Arit ini sangat concern atau fokus terhadap menyusui? Kan menyusui itu ya naruli aja sih ya, istilahnya menyusui lah gitu. Setiap ibu yang memang habis melahirkan itu kan menyusui. Mengapa beliau begitu fokus dan sampai begitu memperdulikan tentang laktasi ini Teh? Apakah fenomena sekarang ibu-ibu bekerja terutama ya, atau ibu yang memang ini sulit sekali untuk menyusui anak nih Teh? Sebenarnya fenomena kesulitan menyusui itu tidak dihadapi oleh ibu-ibu yang bekerja saja, tapi ibu-ibu yang di rumah pun banyak mengalami kendala gitu, karena memang kebanyakan ibu-ibu itu hanya berlomba-lomba mengejar manfaat nutrisi dan non nutrisi duniawi saja.
Nah itu, iya iya. Ya yang saya tahu kan tadi kan manfaatnya ini, manfaatnya itu, nutrisi ini, dan ketika apa namanya, ini hal-hal yang unik ya, istilahnya banyak tidak digali dari hal-hal yang akan disampaikan oleh Teh Ari ke depan gitu. Silakan Teh Ari, bagaimana pengertian menyusui ini sendiri? Pengertian menyusui itu sendiri Kang Arul bisa di ini PowerPoint-nya Kang Arul. Tapi Teh Ari ada di situ PowerPoint-nya kan Teh? Ada sebentar Teh. Oke, silakan sambil dibaca aja nggak apa-apa. Nanti kita akan gali dari beberapa materi ini, dari materi yang disampaikan. Mudah-mudahan nanti Kang Arul bisa menyampaikan materinya di PowerPoint. Oh iya. Oke. Sebelum memunculkan PowerPoint-nya ini sekalian saya minta izin nanti mungkin di-download untuk channel YouTube-nya Sentra Laktasi Muslim. Persilakan. Ya, dipersilakan Teh. Ya, dipersilakan. Lupa like dan subscribe channel YouTube Sentra Laktasi Muslimah ya supaya sebagai kita mensupport juga Teh. Dakwahnya meluas gitu ya. Baik. Oke, pengertian menyusui itu adalah proses pemberian ASI melalui payudara ibu yang sebentar Teh. Proses menyusui itu adalah pemberian susu atau air susu ibu dari payudara ibu langsung diberikan kepada bayi dari usia bayi sejak lahir hingga 2 tahun yang melibatkan refleksi hisap ya Teh ya untuk mendapatkan dan menelan air susu. Nah, sementara dalam Islam sendiri menyusui itu disebut ar-rada'ah ya, ar-rada'ah disebutkan di Quran surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan gitu. Di sini kan yang ingin menyempurnakan penyusuan ya susuilah hingga 2 tahun gitu ya. Ya, pengertiannya sih sebenarnya sesingkat itu, menyusui langsung dari payudara, beda dengan memberikan ASI. Kalau memberikan ASI pakai media apapun tidak melibatkan bonding. Nah, kalau misalkan menyusui itu kan langsung Teh, gitu langsung dari payudara, melibatkan kan kulit dengan kulit. Nah, itu akan meningkatkan bonding gitu. Karena menurut WHO menyusui eksklusif itu dapat melindungi bayi dan anak terhadap penyakit bahaya dan mempererat ikatan kasih sayang atau bonding gitu. Jadi kelebihannya itu kalau menyusui beda dengan memberikan ASI. Kalau memberikan ASI perah itu bisa sama siapapun ya, nggak mesti harus sama. Manfaat asupan jiwanya ya kurang begitu didapatkan beda. Oke. Baik. Nah, Teh Ari, kan ini tadi Teh Ari sampaikan bahwa menyusui itu dalam proses bonding ya antara ibu dan anak. Nah, bagaimana kalau misalnya si ibu ini bekerja nih, kan ada metode memberikan ASI lewat botol yang memang masih ASI sih isiannya, dipompa kayak gitu, jadi ada disebutnya bank ASI. Nah kan, itu bagaimana cara membonding seorang ibu yang memang menyusui lewat cara itu Teh? Ya tetap ketika ibu bersama anaknya di rumah itu prioritas tetap memberikan penyusuan langsung gitu ya Teh ya, tanpa memberikan media apapun. Ketika ibunya bekerja, upayakan tidak memberikan DOT karena DOT itu berpotensi bayi bingung puting dan merubah pola isap ke ibunya gitu. Kalau boleh saya tunjukkan ini alat peraga yang saya punya, jadi pakai cup feeder. Ini cup feeder. Pakai pipet boleh. Oh ya, saya ingat waktu itu ya. Terus? Pipet, pakai sendok boleh, atau pakai spet. Oh, berarti tidak pakai dot ya Teh ya? Ya, karena memang kalau dot itu berpotensi bayi merubah pola hisap Teh, karena dot itu bayi nggak cepet hisapnya. Karena ini menarik Teh. Punten saya potong dulu. Berarti memang ini harus disampaikan kepada ibu-ibu. Kebanyakan kan memang dari dot.
Teh. Jadi ASI pindah dot gitu. Jadi dot iya, puting iya gitu. Berarti kalau misalnya memang hal ini pakai pipet itu, jadi ketika ibunya ke rumah, dia tetap bisa pakai puting si ibu ya, Teh ya? Ya, sebenarnya pakai dot juga ada yang berhasil tetap bisa menyusu ke ibunya, tapi tidak jarang juga yang menggunakan dot pada akhirnya bingung puting Teh gitu. Meskipun di awal dia tapi jadi bingung puting itu tidak sekedar menolak penyusuan Teh, tapi bisa jadi produksi ASI yang merosot karena si bayi merubah pola hisap. Jadi kalau maaf ya Teh ditunjukin. Nah, kalau dot itu tanpa dihisap pun langsung menetes, kelihatan nggak Teh tetesannya? Kelihatan Teh. Jadi si bayi tidak bekerja effortnya, usahanya tidak begitu dibanding menghisap langsung ke ibunya. Kalau dia sudah terbiasa dengan hisapan dot, kan lebih ringan hisapan dot, tidak melibatkan otot-otot, semua otot di mulutnya. Nanti ketika ke ibunya, dia merubah pola hisapnya, malah produksi ASI ibunya berkurang gitu Teh. Berkurang kan? Oke. Nah, ini Mangga Teh jelaskan lagi mengapa jadi mengapa sih masih banyak ibu-ibu, terutama saya kan calon nenek nih. Nanti suatu saat anak saya yang gadis ini menyusui, atau nanti calon menantu saya juga nanti menyusui. Apa yang harus difahami tujuan utama menyusui sebagai parenting dasar nih Teh? Apa yang harus dipahami nih sama mereka itu? Jadi yang harus difahami dari seorang ibu untuk bisa menjadikan menyusui itu sebagai parenting dasar, yaitu melaksanakan menyusui itu tidak sekedar menunaikan rasa kenyang anak gitu loh Teh, tidak sekedar memberikan. Sebetulnya kalau mau menggali, ada banyak kisah dari hadis, di Al-Quran perintahnya ada. Nah, kalau misalkan sudah mau menggali perintahnya dalam Al-Quran, maka diluruskan kembali bahwa tujuannya itu sebetulnya untuk menanamkan iman dan takwa gitu loh Teh. Masya Allah. Memang tugas kita muslimah ya, difahami menyusui itu untuk melaksanakan perintah Allah gitu loh Teh. Di sini berarti ya. Bentar Teh, barusan terputus-putus Teh. Bisa ditambahkan Teh penjelasannya? Ya, jadi kalau ini ya Teh ya, kalau melihat penjelasan para ulama mengatakan, Al-Ghazali mengatakan juga bahwa ASI yang keluar dari makanan haram tidak ada berkahnya gitu ya. Jika terserap anak kecil, maka jasmaninya ternoda dengan materi yang buruk. Akhirnya perangainya cenderung kepada tindakan-tindakan yang buruk. Demikian juga wanita solehah lagi penuh kasih sayang akan memberi warna positif terhadap sang bayi. Susuan, dekapan, dan kehangatan ibunya yang solehah sangat membekas pada karakter bayi. Susuan selain memenuhi kebutuhan energi juga mengalirkan tali kasih pada jiwanya yang haus terhadap kasih sayang, cinta, dan perlindungan. Ini ulama yang mengatakan ya. Al-Ghazali yang mengatakan jadi yaitu dengan menyusui yaitu akan terbentuk tali kasih jiwa gitu ya. Jadi tujuannya luruskan lagi untuk semata-mata karena ibadah, luruskan niat untuk memperoleh pahalanya Allah gitu lah Teh. Jadi usahakan itu makan yang halal Teh gitu, makan yang halal, kita yang baik, akhlak yang baik, karena lewat penyusuan kan akan diturunkan juga dan karakter ibunya gitu ya. Penting juga memilih pasangan yang baik gitu Teh. Berarti kan sumber di mana ayah juga kan isinya uang yang dihasilkan kan itu untuk beli dan lain-lain kan. Itu juga mempengaruhi terhadap tadi yang disampaikan oleh ulama Ibnu Qayyim tadi. Nah, Teh, gimana kalau misalnya tadi tuh ASI ini kan berpengaruh terhadap karakter anak dan lain-lain. Kalau misalnya dia tidak tahu nih misalnya apa yang dia makan dan lain-lain, tapi kok saya sudah tidak ada masalah dengan uang atau makanan, hal-hal aja, tapi pada kondisinya si anak ini ketika nih rewel dan lain-lain, terus misalnya apakah itu dikondisikan juga karena masa psikisnya si ibu sendiri ketika menyusui Teh?
Yaitu mungkin bisa jadi ibunya tidak memahami betul bahwa menyusui itu bagian dari perintah Allah. Jadi dalam perjalanannya dia menyusui aja, makan makanan yang halal aja gitu kan ya. Dia yakin dengan penyusuannya anaknya akan baik-baik saja karena merasa apa yang dia makan halal gitu kan. Tapi dia tidak menguatkan hatinya bahwa apa yang dia lakukan itu untuk ibadah gitu. Jadi dalam perjalanannya kan nggak jarang juga ya Teh, udah bener disusuin, kita berusaha meningkatkan bonding, tapi ternyata anak tumbuh tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Betul, Kalau tidak kuat niat karena Allahnya gitu. Nah, itu berarti ya itu kita garis bawahi bahwa menyusui itu bagian daripada bukan hanya sekedar ngasih makan anak, ya, tetapi ada aliran ruhiyah di situ, aliran kasih sayang Allah lewat air susu itu, dan sebagai kita memberikan rasa cinta kita kepada anak, begitupun dengan karunia yang Allah berikan, dengan niat beribadah ya, dengan niat mendapatkan pahala, gitu, mendapatkan sesuatu yang nilai lebih terhadap di sisi Allah, bukan di sisi manusia ya Teh ya, istilahnya di sisi Allah kemuliaan itu gitu. Oke, nah berarti kita dapat poin. Baik, dan ini sahabat harmoni, betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Ta'arif barusan adalah kenapa sih anak saya udah ini susah sekali dibilangin. Kenapa sih saya? Ada kemungkinan ketika memang ibu sedang memberikan ASI dalam keadaan galau dan lain-lain, itu mempengaruhi terhadap kondisi ASInya sendiri. Makanya ketika saya memang ada beberapa terapi bayi yang datang ke saya atau seorang anak datang ke saya tanyain dulu, ini pakai ASI nggak? Gitu. Oke, pakai ASI. Dulu kondisi ibunya seperti apa? Dalam keadaan seperti apa? Itu digali Teh sampai di situ. Dari proses hamilnya juga saya tanya juga, berarti memang prosesnya di situ. Baik. Nah, Teh, berarti bagaimana sih mempelajari tujuan utama menyusui, meluruskan niat? Nah ini Teh, meluruskan niat ini yang memang perlu effort ya. Pertama adalah ketika kita menyusui ini, pengalaman nih Teh, itu kan sakit Teh, berluka-luka lah, lecet-lecet lah ya, gitu. Terus yang keduanya berbenturan dengan kita kerja, stressing di tempat kerja itu luar biasa. Oke, apalagi dengan kondisi sekarang dengan COVID-19 ini, segala macam stressing itu dengan kekhawatiran yang luar biasa, apalagi ini bayi masih kecil, virus di luar bagaimana, belum lagi segala macam tetek bengeknya gitu ya, dengan kehidupan, kebutuhan kehidupan dan lain-lain. Nah, apa yang harus diyakini oleh seorang ibu dan pendampingnya seorang ayah ketika tujuan utama menyusui itu meluruskan niatnya seperti apa tuh Teh? Jadi kita ke solusi mungkin ya Teh ya. Jadi manajemen hati dulu. Namanya kita benar-benar menguatkan azam. Nah, luruskan niat dulu sih Teh yang utama. Jadi segala amalan itu kan tergantung niat ya Teh ya. Kalau kita buka di hadis riwayat Bukhari kan sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niat ya Teh ya. Dan sesungguhnya tiap-tiap orang tidak lain akan memperoleh balasan dari apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya ke harta atau kemegahan dunia yang dia harapkan, maka atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ke arah yang ditujunya. Jadi benar-benar luruskan niat dulu bahwa apa yang kita lakukan itu untuk memperoleh ridhonya Allah gitu. Kalau misalkan niatnya cuma sekedar menunaikan rasa kenyang, memberikan nutrisi, nanti pas menghadapi kayak tadi Teteh masalah-masalah menyusui, puting, kendala dan segala macam kayak gitu, terasa lebih berat kalau misalkan niatnya hanya itu yang dikejar gitu. Jadi raih niatnya semata-mata untuk meraih ridhonya Allah supaya bonus-bonus dunia yang lain tuh menyusul Teh gitu. Kalau udah Allah akan kasih semuanya gitu. Nggak hanya fokus keberhasilan menyusui aja gitu. Tapi tentang manajemen hati tadi niat. Ini sangat menarik Teh. Tidak sedikit sebetulnya ketika kita menemui beberapa fenomena di luar sana Teh, seperti yang kita pernah bicarakan tentang baby blues terhadap ibu yang baru melahirkan.
Nah, bagaimana pendampingan bagi kita seorang terapis atau seorang suami atau seorang keluarga, ibu, bapak, mertua dan lain-lain untuk menguatkan manajemen hati bagi seseorang ibu yang baru melahirkan terjadi baby blues. Nah, berarti kan itu mempengaruhi juga kualitas ASI dan dirasakan oleh si bayi itu sendiri, Teh. Itu gimana nih, Teh? Untuk yang baby blues nih, kasus-kasus baby blues bukan 1-2 tuh, Teh. Ya, itu kebanyakan kasus-kasus baby blues itu tidak ada dukungan Teh gitu, kurangnya dukungan. Si ibu berjuang sendiri gitu, padahal kan keberhasilan menyusui itu harus dicapai oleh suami istri ya gitu, karena kan anak ya akhirat suami istri gitu, bukan ibunya aja. Kebanyakan seorang ibu itu dibiarkan berjuang sendiri sampai akhirnya merasa kerepotan, belum lagi kan perubahan hormonal gitu ya, namanya habis melahirkan, kelelahan segala macam gitu kan, terus tidak memperoleh dukungan, akhirnya oksitosin ngeblok. Kalau udah oksitosin itu hormon bahagia ya Teh ya, hormon bahagia yang fungsinya mengalirkan produksi ASI. Nah kalau ini tidak bekerja, maka ya produksi ASI pun tidak mengalir dengan semestinya gitu loh Teh. Jadi Subhanallah. Kurangnya dukungan, makanya perlu kita belajar dari awal tentang manajemen laktasi, kemudian meyakini bahwa menyusui itu adalah bentuk ibadah gitu kan. Nanti setelah kita belajar, kita edukasi keluarga gitu. Jadi sebelum memutuskan hamil dan melahirkan tuh kita kuasai ini dulu gitu loh Teh, supaya nggak kaget gitu kan. Jadi kebanyakan kasus-kasus baby blues yaitu dia tidak siap dengan peran barunya gitu kan. Ya terus maaf banget ya iman mungkin sedikit lemah gitu kan. Nggak ya sebetulnya Allah akan tetap cukupkan kok ASI-nya gitu. Kalau kita buka surat Hud ayat 6, Allah akan menjamin rezeki setiap makhluk gitu kan. Jadi pasti akan Allah cukupkan meskipun dalam kondisi seorang ibu yang tertekan gitu kan. Tapi kebanyakan ya udah menyerah aja gitu kan ibu-ibu teh gitu. Kalau udah dapat kendala, udahlah nyerah, ASI-nya juga nggak keluar. Ya itu karena dukungan kurang, terus ya mohon maaf ya itu iman kurang juga karena tidak mempelajari dengan betul bahwa Allah sebetulnya memberikan perintah ini gitu. Kalau perintah ini ada kan nggak mungkin ya tidak Allah cukupkan gitu. Ya, nah ini yang menarik Teh, yang menarik. Sebentar, ada 2 pertanyaan yang nanti saya akan sampaikan. Tapi yang pertama adalah, berarti manajemen hati ini, manajemen untuk menyusui ini bukan ketika lagi menyusui saja ya Teh ya? Ya iya Teh. Nah, berarti prosesnya adalah sebelum menikah sebetulnya calon suami dan calon istri ini ya memang harus sekolah nikah. Iya, betul. Betul, bukan ketika sudah kejadian baru kita manajemen hati, atau ketika hamil baru manajemen hati, atau ketika 9 bulan mau proses lahiran baru manajemen hati. Luruskan niat saya mau menyusui. Lah bukan olah kadabra kan ya? Oke. Berarti sangat menarik nih Teh. Berarti sahabat harmoni, manajemen hati ini bukan ketika kita proses mau melahirkan, tapi benar-benar ini satu pemahaman yang memang menarik sekali Teh. Berarti ketika kita mau menikah bukan hanya bajunya apa, fotonya di mana, gedungnya gimana, makannya gimana. Betul kan, kebanyakan seperti itu mau nikah. Banyak disibukkan dengan hal-hal yang sebetulnya manfaat akhiratnya sedikit banget gitu loh Teh. Itu berarti kan ya Allah Teh, betul ini yang harus dipahami oleh anak-anak sahabat harmoni yang akan menikah nih Teh. Berarti manajemen hati ini yang harus dibentuk sebelum saya mau menikah, saya mau ta'aruf, saya mau prosesnya hitbah. Setelah hitbah berarti kan lamaran tuh hitbah ya. Saya menikah. Proses-proses inilah yang memang menuju kepada ketika mau punya ASI ini ya Teh ya. Ya betul. Oh ya Allah. Ayo sahabat harmoni yang remaja-remaja yang mau proses menikah, bukan gedung yang diurusin. Sekolah ini betul-betul nanti sahabat harmoni, sebelum Anda nanti
Teh, insya Allah kita punya program khusus nanti sekolah kerumah tanggaan. Salah satunya nanti saya akan menyunting Teh Ari. Wah, Masya Allah. Dengan manajemen ini Teh, salah satunya saya beberapa yang akan saya sunting gitu. Pertama adalah sekolah kerumah tanggaan karena penting sekali dari mulai bukan ya gedung gedung, terus catering, baju nikah dan lain-lain itu sebetulnya tidak ada apa-apa ketika kita sudah prosesnya akad, hamil, punya anak, membesarkan, menyekolahkan, mendidik agamanya, itu yang perjalanan panjang Teh. Iya, betul. Ya, berarti memang tadi yang saya sampaikan dari awal, ilmu parenting yang paling tinggi adalah proses prepare. Nah, prepare ketika mau menikah, prepare menyusui. Iya, ini yang memang harus digarisbawahi oleh seorang calon ibu, digarisbawahi oleh seorang calon ayah, harus menyiapkan manajemen hati ketika nanti real kehidupan adalah bukan seperti film opa-opa, film drama Korea. Real hidup itu adalah ketika menyusui itu harus seperti apa dan bagaimana meluruskan niat. Oke, sangat menarik nih Teh. Baik, nah tadi disampaikan itu pertanyaan pertama. Nah yang menarik yang kedua adalah tentang manajemen hati. Berarti kan tadi proses ketika kita mau menikah, punya anak. Tapi qadarullah nih Teh, jika satu pasangan ini belum Allah titipkan amanah memiliki anak. Oke. Akhirnya keluarga ini mengambil anak. Yang menariknya ini, salah satu klien saya, beliau mengambil anak asuh dan bisa menyusui. Allahu Akbar. Itu yang membuat saya tercengang gitu ya dengan terapi dan lain-lain. Masya Allah. Dan saya kan salah satunya ilmunya dari Teh Ari, selangnya dikamanaken gitu kan, terus bagaimana. Nah, dan saya kan ngelihat foto-foto Teh Ari itu ya, yang waktu selangnya dimasukin disatukan dengan puting, terus dan si dotnya itu si air susu formula itu masuk ke situ gitu kan, dan itu proses ngenyot si anaknya itu sampai si ibunya ini bisa menyusui, itu saya merinding, bisa menyusui sendiri padahal itu bukan anak dari rahimnya. Kok bisa Teh seperti itu? Coba saya coba terangkan, ini sangat menarik Teh. Iya, jadi sebetulnya Allah menciptakan payudara untuk wanita itu pasti ada fungsinya ya Teh ya, dan payudara ya bentuknya sama sebenarnya, dalamnya seperti apa gitu, cuman luarnya memang bentuk putingnya, tapi fungsinya sama, yaitu untuk menyusui gitu ya, termasuk ibu adopsi, ibu asuh gitu ya, kok bisa sih menyusui bayinya. Sebenarnya ini bukan perkara yang baru Teh, karena ternyata Ummu Salamah, istri dari Rasulullah, beliau tidak memiliki anak dari Rasulullah dan beliau menyusui Hasan Al-Basri Teh, tapi dengan penyusuan itu ternyata jadi banyak asinya gitu. Jadi prinsipnya adalah isukan gitu. Dengan rangsangan isapan bayi itu nanti lama-lama produksi ASI akan meningkat gitu. Jadi semakin sering diisepin, semakin terangsang produksi ASInya. Cuman karena ibu adopsi ya, kalau kayak Ummu Salamah mah ya karena dikasih kemuliaan ya, jadi lebih mudah untuk mengeluarkan ASI. Kalau kayak kita mungkin ya nggak bisa disebutkan seperti Ummu Salamah, jadi mungkin ditambah dengan ikhtiar yang lain gitu. Jadi jangan sekedar menghisapkan saja payudara ke bayinya, tapi dilihat juga tanda kecukupannya. Kalau nggak cukup ya berarti kita bantu dengan suplementasi yang pernah saya contohkan ke Teteh gitu kan. Jadi mencapai target kebutuhan minumnya gitu. Boleh Teh, peragakan sebentar saja untuk ibu. Mungkin ini sangat berguna bagi seorang, bukan hanya ibu asuh sih sebetulnya, tapi bagi ibu yang memang melahirkan anaknya tapi nggak bisa menyusuin. Nah ini menjadikan motivasi bagi seorang ibu yang, aduh ya Allah saya merasa bersalah,
nggak bisa nyusuin anak saya, kok ASI saya nggak keluar gitu. Padahal saya sudah berusaha sedemikian rupa, kok nggak keluar aja gitu. Baik Teh, mungkin bisa diperagakan sedikit untuk nanti saya sih menyarankan ibu-ibu yang memang kesulitan untuk memberikan laktasi kepada anaknya untuk kontak langsung kepada Teh Ari atau kepada ini kan YouTube tuh dengan Facebook itu se-Indonesia. Mungkin luar juga ya bisa melihat TV Harmoni ini. Mungkin nanti saya akan rujuk dulu ke Teh Ari, nanti mungkin Teh Ari ada orang mana dirujuk oleh Teh Ari ke koordinator masing-masing gitu. Tapi saya ingin ada peragaan yang memberikan wacana, menjadikan wawasan luas untuk memberikan semangat pada seorang ibu yang saya insya Allah bisa dengan izin Allah menyusui anak saya. Silakan Teh untuk menyemangati aja gitu. Yaitu Teh, jadi kuatkan azam dulu gitu ya sebelum bicara teknis ya Teh ya. Kita akan menjadi sulit menerima informasi tentang bagaimana cara menyusui yang benar kalau misalkan kita nggak yakin bahwa Allah akan menjamin rizki setiap makhluk. Dibuka Al-Quran surat Hud ayat 6 bahwa Allah akan menjamin rizki setiap makhluk. Itu dulu dimantapkan sebelum kita bicara teknis. Kita bicara teknis manapun kalau kita nggak yakin Allah akan menjamin rizki setiap makhluk, ini akan sia-sia gitu kan ya. Betul. Jadi yang ibu habis melahirkan dan tidak bisa menyusui, dievaluasi lagi kasusnya seperti apa. Kalau yang baru melahirkan itu sebetulnya sangat bisa menyusui karena memang produksi ASI memang masih sedikit sesuai dengan kebutuhan bayi karena bayi juga kapasitas lambungnya masih sebesar kelereng gitu ya. Jadi memang kenapa masih sedikit ya susuin aja, nanti seiring bertambahnya usia dan terus dirangsang dengan isapan bayi juga lama-lama akan terangsang produksi ASI-nya. Jadi dilihat dulu per kasusnya seperti apa, nggak akan bisa disamakan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah tanggung terhenti karena sama sekali tidak ada rangsangan, prosesnya sama dengan ibu yang adopsi itu. Jadi mereka melakukan relaktasi. Relaktasi itu mengembalikan lagi produksi ASI supaya menyesuaikan kebutuhan bayi gitu. Prosesnya tetap dihisapkan langsung ke bayi, tapi dibantu dengan suplementasi. Suplementasi itu yang menggunakan selang, saya tapi nggak ada selangnya, jadi bisa pakai pipet juga, jadi tetap disuplementasi. Ini kalau bayinya ngisap, ini ada bonekanya juga. Ini ya bayinya ngisap, juga dibantu disuplementasi. Jadi jangan biarkan bayinya dehidrasi. Ini kan payudara udah nggak keluar produksi ASI-nya kan, jadi dibantu suplementasi supaya bayi terpenuhi kebutuhan. Seiring dengan seringnya dihisap oleh bayi, nanti produksi ASI dibantu juga dengan pumping sih Teh. Jadi kalau nggak disusui, dipumping, semakin sering pumping, terjadwal, continue, itu akan merangsang produksi ASI jauh lebih cepat. Masya Allah, Masya Allah. Nah Teh, berarti tekniknya memang macam teknik itu banyak sekali. Hanya itu tadi kata Teh Arya, niatnya yang memang harus betul-betul dirumuskan dengan betul-betul memohon kepada Allah agar diberikan diberikan kepercayaan kita memberikan rezeki dari Allah itu lewat ASI kita. Kenapa Teh? Karena ketika memang bayi di dalam kandungan 9 bulan itu sudah juga sudah dipastikan rezekinya ada gitu kan, di dalam kandungan aja sudah ada gitu kan, dengan kita makan, seorang ibu makan dan lain-lain, nutrisinya masih nyampe ke anak gitu. Apalagi ketika memang anak ini sudah lepas dari kandungan, Allah pun sudah menyediakan dengan rezekinya, yaitu lewat ASI tadi. Itu yang harus diyakini ya Teh ya. Oke. Nah memperkuat iman dan takwa berarti harus ada pendampingan Teh. Iya. Menurut Teteh gimana? Ya. Karena itu tadi kan mungkin iman kan tidak kuat, mungkin karena memang bermasalah dengan kondisi stres dan lain-lain. Kemana kita harus memperkuat rasa iman dan takwa itu kan rasa yang memang harus ditumbuh kembangkan, dan memang ketika orang deep itu di bawah itu harus ditarik sama kita gitu kan. Nah, apakah di Salma ini menerima arahan, memberikan support agar ibu ini
fungsi saya adalah memang seorang ibu yang harus menyusui. Allah pasti dengan karunia-Nya memberikan rezeki anak saya lewat saya gitu. Nah, apakah selama ini selain mendampingin tadi teknik dan lain-lain, ini tadi memperkenalkan tentang iman kepada perintah Allah, iman dan takwa, ini gimana teh prosesnya? Apalagi tadi saya dengar tentang center mu'alaf itu ya teh ya. Nah, pasti kan ini dengan bimbingan juga. Apakah nanti sama akan memberikan bimbingan juga kepada ibu-ibu yang memang sedang bermasalah ini teh? Iya Teh, jadi kita memberikan pendampingan bagi ibu-ibu yang memang niatnya dari dirinya sendiri. Jadi kita nggak ujuk-ujuk datang sama ibu-ibu yang takutnya ya kita mengganggu privasinya gitu. Jadi kita ibu-ibu yang keinginannya datang dari diri sendiri, menghubungi admin kita. Jadi untuk tahu nomor kontak adminnya di follow aja IG Facebooknya ada nomor kontak admin. Nanti kita arahkan relawan mana yang akan mendampingi gitu. Jadi kita sebenarnya kalau kayak di Salma, khas Salma itu kita nggak akan bicara teknis terlalu banyak, lebih ke penguatan iman dan takwa. Gimana cara memperkuat iman dan takwa? Ya itu tadi balik lagi ke niat utama apa dan meyakini bahwa apa yang kita lakukan ini adalah ibadah gitu. Kok tahu apa yang kita lakukan ibadah? Ya kita harus mempelajari ayat-ayat Allah tentang perintah menyusui. Tidak hanya di Al-Baqarah 233 juga sih Teh, kalau balik lagi tentang parenting. Di surat Al-Ahqaf ayat 15 dan Luqman ayat 14, di situ kan ada perintah setiap manusia itu diberi perintah untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena orang tuanya sudah hamil dalam kondisi yang lemah bertambah-tambah dan menyapihnya hingga 2 tahun. Ya, itu Allah memberikan perintah dalam Quran surat Luqman dan Al-Ahqaf itu menyusui hingga hitungan angka 2 tahun dan 30 bulan kalau di surat Al-Ahqaf. Tapi di situ juga memberikan imbalan berbuat baik kepada orang tua. Sekarang kita mau request anak kita baik, tapi kita tidak menunaikan apa yang harus kita lakukan, ya kan? Gitu. Terus apakah kita sudah menunaikan yang utama itu sebelum menumbuhkan anak itu, mendidiknya segala macam gitu? Yang utamanya ini kita lewatin nggak sih gitu? Kok kita pengen anak kita nurut sama kita, tapi kita nggak introspeksi bahwa apa yang dia butuhkan ketika baru lahir itu harus ditunaikan karena perintahnya pun ada gitu. Jadi kuat iman dan takwa itu ya terus menggali ayat-ayat Allah, dibaca lagi, diulang lagi supaya kita semakin kuat gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sebentar Teh, saya ingin menyapa dulu teman-teman. Mbak Aprilia Tika Kateno dari Sidoarjo, terima kasih sudah menyimak. Dari Sentra Laksati Muslimah Indonesia, Teh, nih, alhamdulillah, terima kasih sahabat semua. Kang Fadil Project, terima kasih. Suryani Sumiati, terima kasih. Teh Asti Nurzana, terima kasih. Terus Pak Tony Catur, Masya Allah. Dengan isinya mungkin ya, Wayuning Bulan Susanti, terus Ibu Rika, banyak sini, Masya Allah. Terus Ibu Nanurjana, saya dan semuanya ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah menyimak talkshow ini dan memang sangat dibutuhkan bagi calon-calon ibu ya. Oke. Nah, berarti nih Teh, tadi kan manajemen laktasi itu mulai dari niat, mulai dari bagaimana kita menumbuhkan rasa ketakwaan kita, rasa iman kita kepada Allah. Itu berarti kan manajemen laktasi memang yang awal. Nah, bagaimana dengan edukasi keluarga? Ini kan orang Indonesia itu hanya menyusui, ritual menyusui. Nah, edukasi keluarga ini yang memang diperlukan tadi Teh. Ini gimana nih Teh? Ya ini edukasi keluarga ya, kalau misalkan belum sempat di awal ya nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat gitu ya, selama ada ikhtiar insya Allah kalau niatnya karena Allah insya Allah Allah mudahkan. Memang dalam pengalaman kami seringkali ketika kami mengunjungi klien-klien kami itu
keluarga sama sekali nggak mengerti baik manajemen hati maupun manajemen laktasinya gitu. Jadi ketika kami datang ya kami edukasi seluruh keluarganya gitu, tidak hanya ibunya saja gitu. Nah ini kalau bagi single lilah atau para ibu hamil sebelum akhirnya nanti menyusui, ini mantapkan dulu ilmunya gitu, mantapkan dulu ilmunya, pelajari dengan baik, kemudian edukasi keluarga, visi misi tujuan menyusuinya diklikkan dulu supaya bisa saling support gitu. Kalau misalkan berbeda, ya berat, akan menjalaninya akan berat gitu. Oke, nah untuk ini nih berarti para jomblo para jomblo nih berarti kan mulai dari proses mencari pasangan yang baik nih Teh. Nah itu gimana nih Teh prosesnya ya? Tadi kan itu pengetahuan untuk keluarga ya, edukasi keluarga. Nah ini bagaimana untuk mensupport para jomblo yang mau proses ta'aruf nih Teh? Sebelum mencari pasangan yang baik kan sebetulnya kita tuh dapat pasangan seperti kita juga gitu ya. Jadi sebelum mencari pasangan yang baik, introspeksi dulu diri kita gitu. Kita sudah baik belum sih gitu ya. Kalau balik lagi tadi ke pernyataan para ulama kan melalui ASI akan mengalirkan sifat gitu kan ya. Nah, sebelum kita mencari pasangan yang akan nanti membuahi anak gitu ya kita gitu ya. Kita ini gitu, kita udah menjadi akhwat yang baik belum sih untuk seorang ikhwan kan. Nah ini sambil mencari calon yang baik, kita evaluasi diri dulu juga gitu kan, memperbaiki diri supaya kita pantas gitu kan memperoleh pasangan yang baik juga gitu. Jadi pilih pasangan yang mendukung dan mau belajar mengenai manajemen laktasi, keberhasilan menyusui sebagai parenting dasar. Kebanyakan laki-laki nggak belajar nih soal ini gitu. Jadi kalau perlu harus belajar ternyata ya, mendukung itu. Masya Allah. Di sini ada ini Bu Bidan Rika. Terima kasih Bu Bidan Rika. Ibu Devi Sri Handayani, terima kasih. Ibu Mutia Safikaha, terima kasih. Umu Ismail, Ibu Liska Lestari, Ibu Reni Anggreni, Masya Allah, terima kasih. Nah, Teh, nah tadi kan berarti jodoh kita adalah cerminan kita ya. Intinya harus dikomunikasikan dan memang itu tadi niatkan kepada Allah, terus perkuat iman untuk diberikan jodoh yang terbaik yang bisa mensupport kita. Nah, selain itu nih Teh, selain keluarga, apa saja yang harus kita ini, misalnya apakah kita harus mendatangi seorang rumah sehat, rumah klinik bidan atau rumah sakit yang memang mendukung tentang program laktasi ini Teh? Iya, untuk mencapai keberhasilan menyusui itu kan memang kita diharapkan memperoleh provider tempat bersalin yang mendukung keberhasilan menyusui ya. Kalau misalkan dilihat dari 10 langkah keberhasilan menyusui yang ditentukan WHO itu salah satunya inisiasi menyusui dini. Nah, ibu hamil itu kebanyakan surveinya nggak survei mengenai ini Teh gitu. Malah baju bayi gitu kan ya, perlengkapan bayi, malah itu biayanya jauh lebih mahal. Kalau survei-survei kan sebenarnya searching juga cukup, kemudian kunjungi, cari informasinya gitu. Jadi kita bisa bikin birth plan. Kalau di Salma sendiri kita ada penyuluhan ibu hamil, kita suka mengarahkan ibu-ibu hamil untuk membuat rencana persalinannya seperti apa yang diharapkan, karena persalinan yang kita harapkan itu akan sangat mempengaruhi keberhasilan menyusui gitu kan ya. Persalinan tanpa trauma, terus inisiasi menyusui dini, kemudian support rumah sakit atau klinik bersalin yang pro menyusui gitu, karena masih juga ada gitu. Jadi itu kita harus searching dari sebelum menjelang persalinan. Kalau perlu dari sekarang sebelum menikah juga nggak apa-apa ya harus. Karena prepare ya. Teh Ayu Permatasari, terima kasih Teh sudah bergabung dengan kami. Baik, Teh, nah memperbaiki kebutuhan nutrisi dan cairan. Berarti bukan hanya pada proses menyusui saja ya. Istilahnya berarti kan prepare-nya ketika hamil dan ketika mau menikah pun ini harus nutrisi dan cairan itu harus diperlukan. Karena itu tadi tidak ujug-ujug gitu kan. Baru mau menyusui baru diperbaiki nutrisi dan cairan. Padahal prosesnya adalah mulai dari 9 bulan, bahkan sebelum menikah itu juga nutrisi dan cairan yang harus dibetulkan gitu. Gimana Teh? Apa yang harus kita persiapkan calon istri, calon ibu
atau yang memang sudah dalam proses 9 bulan dan ketika memang mau menyusui ini, apa yang harus persiapkan? Iya, jadi sebenarnya kan kualitas kesehatan janin itu kan masa depannya itu dipengaruhi dari kehamilan gitu kan, bahkan dari proses pembuahan. Jadi sebelum kehamilan itu terjadi ya nutrisi diperbaiki, makronutrisinya harus dipenuhi gitu kan ya, gizi seimbangnya dipenuhi, kemudian kebutuhan cairannya tercapai gitu. Karena ASI sendiri kan bahan bakunya cairan ya teh ya, air gitu, dan yang melengkapi nutrisi dari ASI itu ya makanan yang kita makan gitu. Kalau kita makannya sembarang ya bagaimana ASINya mau berkualitas, kalau minumnya kurang ya bagaimana ASINya mau banyak. Meskipun sebetulnya kalau kita ya itu balik lagi tadi, yakin Allah akan menjamin rezeki setiap makhluk, pasti Allah cukupkan sebetulnya. Tapi kalau kita kurang nutrisi dan cairannya, nanti akan mengambil jatah seorang ibu gitu kan ya, nanti disedot gitu, nutrisi yang harusnya buat kita malah buat janin dan buat ASI gitu kan. Nanti khawatirnya kita malah jadi lebih mudah sakit. Sementara untuk kita bisa mengurus anak, kita harus sehat. Kita mau mendidik anak, betul, kita harus sehat. Tua kita kan, betul, ya kita juga pengen berkualitas untuk anak kita gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan gitu. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Teh Eti Suheti, Teh Faiza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Teh Wiwi Nurfaidah, Masya Allah, terima kasih. Dari Bogor, Masya Allah, terima kasih Teh. Oke, satu lagi yang ingin saya tanyakan. Masya Allah, tidak terasa hampir 60 menit Teh. Wow, luar biasa, kita tidak berjalannya waktu ini luar biasa, materi ini sangat menarik. Kenapa? Karena memang banyak sekali, termasuk saya juga masih awam gitu Teh. Nah, ketika si anak ini menolak Teh, karena ini pernah kejadian, seorang anak menolak ASI dari ibunya. Apa yang dipengaruhi oleh antara anak dengan ibu ini? Padahal memang sudah umur berapa ya? Sekitar 7 bulan. 7 bulan kok si anak menolak, malah gitu. Nggak mau nih, apakah si nutrisinya ini yang tidak cukup, ataukah memang mentalnya si ibunya ini yang bermasalah, seperti apa nih Teh? Jadi psikis seorang ibu sangat mempengaruhi Teh. Kita jangan lihat bayi dulu deh ya, kita lihat orang dewasa. Teteh ketemu saya lagi cemberut, Teteh males nggak sih? Pasti males, males kan? Banget. Itu belum apa-apa ya cemberut. Jadi psikis seorang ibu tuh sangat pengaruh banget gitu ya. Jadi beberapa aspek dilihat juga sih, yaitu salah satunya psikis gitu. Psikisnya lagi nggak bagus apa enggak gitu tuh pengaruh ke bayi gitu kan, nggak nyaman banget. Biasanya kalau dari holistik mungkin kan kalau yang lagi marah lebih panas kan Teh gitu ya. Iya, betul. Itu pasti bayi nggak akan nyaman dalam dekapan seorang ibu yang sedang marah atau sedang sedih gitu. Biasanya kan suhu tubuhnya jauh lebih panas gitu kan. Nah terus aspek yang lainnya mungkin dilihat, adakah riwayat pemberian susu formula atau DOT, itu pengaruh banget juga gitu. Kalau misalkan ada riwayat pemberian DOT itu ya itu berpotensi bayi menolak penyusuan ke ibunya. Ya, berarti memang itu tadi manajemennya Masya Allah luar biasa yang memang harus kita tata. Saya sapa dulu ya Mbak Engki. Mbak Engki, alhamdulillah terima kasih. Nadiroh terima kasih. Mas Fijar terima kasih. Nah, terapi yang diperlukan secara sederhana dulu sebelum nanti saya Teh Ari untuk menyampaikan nomor kontak, apa yang harus terapi sederhana yang kita lakukan sebagai ibu menyusui dan disupport juga oleh keluarga. Sebenarnya terapi ini bisa diperlukan atau enggak juga, tergantung ya. Ini mah kebanyakan berkembang saat ini aja gitu, karena ibu-ibu lebih banyak galaunya gitu ya, malah dianggap ini utama, padahal mah yang utama yaitu, makanya saya tidak menjadikan manajemen laktasi sebagai nomor pertama gitu, atau terapi nomor pertama. Kebanyakan ibu-ibu lari ke mohon maaf
bidan atau home care yang bisa pijat laktasi supaya ASINya lancar. Itu sebenarnya nggak jadi poin utama kalau si ibu itu belum yakin bahwa Allah akan sebetulnya mencukupkan gitu ya. Itu dulu sebelum kita bicara terapi. Nanti kalau sudah yakin tapi dalam perjalanannya masih ada kendala, ya bolehlah ini menjadi tambahan solusi gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh ibunya sendiri sebetulnya gitu kan. Teknisnya bisa dilihat di channel YouTube-nya Salma, ada Bunda Arit memperagakan langsung, nanti dilihat aja langsung di situ. Kemudian bisa dibantu oleh ayahnya pijat oksitosin di punggung. Masya Allah. Iya, iya. Ya, oke, ya nanti Teh. Terima kasih Abu Fawaz sudah bergabung dengan kami. Teh Ari, nomor kontak yang bisa dihubungi untuk konsultasi. Center dengan Cimahi, Bandung Barat yang Teh Ari dengan yang dengan pusat laktasi foundernya, nomor telepon yang bisa dihubungi untuk konsultasi lebih dalam lagi. Karena memang nggak cukup dengan hanya kita talk show seperti ini. Ya, kalau untuk admin Salma itu bisa di 0857 5555 Pelan-pelan sayang, pelan-pelan. 0857 555 7325. Ini untuk kontak 7325. Itu untuk admin offline, jadi untuk ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan secara langsung bisa menghubungi admin offline. Jadi untuk pendampingan offline ini sih memang belum seluruh daerah ada, Teh, baru Bandung dan Jawa Timur. Jadi untuk yang saya bilang dari pelosok berbagai pelosok negeri itu Yayasan Askar Ramadan ya. Kalau Salma sendiri baru di Jawa Barat itu baru di Bandung dan Cimahi gitu kan. Di Bogor dan Bekasi ada sih, tapi sampai saat ini belum ada yang belum dicoba untuk pendampingan offline secara langsung, tapi insya Allah bisa sebetulnya gitu. Untuk yang online, kalau online itu jadi yang tidak terjangkau oleh kami kan kebanyakan di Bandung dan di Jawa Timur ya Teh ya, di Surabaya dan Sidoarjo. Yang tidak terjangkau oleh kami bisa pendampingannya melalui online Teh. Untuk pendampingannya lewat WhatsApp di 0857. Bentar, 0857 555 555 545 545 75 545. Iya. Ya, alhamdulillah nih. Bunda Eti Suhaiti, alhamdulillah 30 orang cucu saya semua minum ASI. Masya Allah, sehat-sehat. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Eti. Teh Ari, sudah tidak terasa keluarga harmoni, sudah tidak terasa 60 menit lebih 3 menit, Masya Allah, 5 lebih 3 menit, Masya Allah, tidak terasa. Dan di penghujung acara ini, silakan Teh Ari untuk memberikan conclusion atau kesimpulan dari materi ini. Sederhana banget sih kesimpulannya ya, jadi saya pakai jargonnya Sentra Laktasi Muslimah, bahwa menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Banyak ibu yang keras kepala kekeh memperbaiki nutrisi, meningkatkan cairan, terus pijat laktasi dengan keras kepala, mencari booster ASI dengan berbagai merek banyak kan ya Teh gitu. Dengan keras kepala tapi ikhtiarnya ternyata menjadi sia-sia dengan hasil yang kurang maksimal, karena ternyata iman dan takwanya belum mereka kuatkan. Jadi menyusuilah dengan iman dan takwa, karena keras kepala saja tidak cukup. Iya, berarti pendekatan kita kepada Allah lebih ditingkatkan, lebih banyak dibandingkan terapi yang lainnya. Betul-betul tawakal kepada Allah. Jadi tawakal, doa, ikhtiar, tawakal. Dan betul-betul memang menyerahkan sendirinya kepada Allah bahwa ya Allah, saya memang sudah siap dengan apapun, dengan kondisinya saya siap menerima ini, dan saya ingin betul-betul menyusui anak saya. Itu ya Teh ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Teh Ari, 60 menit yang sangat berharga bagi kami, bagi calon ibu, calon yang mau berumah tangga.
terus calon nenek nih seperti saya yang mempersiapkan nanti anak-anak saya nanti menikah dan memiliki anak, dan ini sangat-sangat ilmu yang luar biasa. Jangan jangan kapok nih teh, saya undang kembali. Mudah-mudahan nanti Desember kita bertemu kembali ya teh ya. Desember siapkan lagi materi menarik tentang ASI ini, yang kita gali lebih dalam lagi tentang materi ASI ini. Dan ini minum banyak permintaan nih, diulang kembali teh katanya di WA saya, misalnya di ini lagi, di materi-materi tentang parenting ini, bonding ini nanti Teh Ari ditunggu lagi materinya. Pokoknya tong kapok lah diundang saya ke TV ya. TV Harmoni. Alhamdulillah, sahabat Harmoni, demikianlah yang bisa disampaikan oleh kami, materi yang sangat luar biasa yang perlu kita garis bawahi tadi. Menyesuilah dengan iman dan takwa. Masya Allah, itu betul-betul kalau saya bilangnya betul-betul mengingatkan kita kembali lagi kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah, dari Allah ya, memang dari Allah yang semuanya kita dititipkan oleh dititipkan anak oleh Allah, diberikan rezeki juga oleh Allah, termasuk ASI itu sendiri diciptakan dan dipersembahkan untuk kita, dipersembahkan kepada anak kita. Baik, saya Lilis Yuniar, host TV Harmoni dari Kesehatan Zaman Now, beserta kru dan beserta narasumber. Terima kasih banyak atas semua atensinya sahabat semua, lewat YouTube dan lewat Facebook. Saya haturkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, dan Selasa depan saya akan ada narasumber yang lain teh, tapi kayaknya Selasa depan saya harus keluar kota, tapi mudah-mudahan walau alam apakah saya bisa keluar kota dengan kondisi seperti ini. Baik, terima kasih sahabat Harmoni, kita ketemu lagi Selasa depan, mudah-mudahan kita memiliki materi yang menarik juga. Dan terima kasih Teh Ari, salam ke Bu ya, yang sebagai foundernya ya. Ridowati. Ya, terima kasih Ibu, mudah-mudahan kita bisa ketemu nanti, bisa ketemu di Cimahi atau saya nanti ke sana dengan Teh Ari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Nuhun Teh Ari, nuhun Kang Haris. Nah.